Halo semuanya, selamat datang. Seringkali kalau kita lihat laporan keuangan, mata kita langsung tertuju ke angka laba atau rugi, ya kan? Tapi kadang, cerita yang paling penting itu justru ngumpet di catatan kecil dari auditor. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu detail krusial dari laporan keuangan Golden Energy Mines yang bisa jadi mengubah cara pandang Anda soal nilai sebuah perusahaan. Kalau dilihat dari luar sih, semuanya kelihatan sempurna banget. Laporan keuangan James untuk tahun 2025 itu dapat opini wajar tanpa modifikasian. Ini tuh ibaratnya dapat nilai A+ di rapor. Artinya, secara umum angka-angka yang mereka kasih itu udah benar dan sesuai aturan. Kedengarannya bagus banget kan? Nah, disinilah bagian menariknya. Meskipun opininya kelihatan bersih, auditor itu punya cara buat kasih sinyal, semacam lampu kuning gitu buat area-area yang paling berisiko. Jadi mereka bisa nunjukin masalah penting yang perlu banget diketahui investor, bahkan di dalam laporan yang kelihatannya mulus-mulus aja. Dan bener aja, cuma ada satu. Dari laporan keuangan yang tebelnya bukan main, auditor cuma menyoroti satu hal audit utama. Satu doang. Ini artinya apa? Artinya ada satu isu yang tingkat kepentingannya itu jauh di atas yang lain. Oke, jadi apa sih sebenarnya hal audit utama atau HAU ini? Gampangnya gini deh, ini tuh cara auditor buat bilang, denger ya, dari semua teka-teki akuntansi yang rumit di perusahaan ini, bagian inilah yang paling susah ditebak dan paling nggak pasti. Ini adalah area di mana manajemen harus banyak berasumsi soal masa depan. Dan inilah HU satu-satunya untuk James, pengujian nilai aset pertambangan dan goodwill mereka. Kalau diterjemahin, auditor sebenarnya lagi nandain kalau pertanyaan terbesarnya adalah aset-aset utama perusahaan yang tercatat di neraca ini nilainya beneran segitu nggak sih di dunia nyata? Biar gampang, kita pakai analogi sederhana aja ya. Bayangin Anda punya tambang batu bara. Di pembukuan, nilainya mungkin 1 miliar dolar. Keren! Tapi, kalau besok harga batu bara di seluruh dunia tiba-tiba anjlok, kira-kira berapa nilai asli tambang itu? Angka di buku jadi nggak ada artinya kalau ternyata batu baranya nggak bisa dijual dengan untung. Nah, inilah inti masalahnya. Oke, sekarang kita balik lagi dari analogi ke dunia nyata. Sebenarnya seberapa besar sih risiko yang lagi kita bicarakan di neraca GMC ini? Aset apa aja yang lagi jadi sorotan utama auditor? Ini dia nilai properti pertambangan mereka. Hampir 290 juta dolar, angka yang luar biasa besar, dan nilainya itu 100% bergantung pada asumsi-asumsi tentang masa depan. Biar lebih kebayang, coba kita lihat visualnya. Grafik ini nunjukin dua aset utama yang disebut dalam HU tadi. Kelihatan jelas banget kan, risiko paling gedenya itu numpuk di properti pertambangan yang nilainya hampir 290 juta dolar. Sementara itu, goodwill cuma di angka 17 jutaan dolar. Jelas banget kan di mana fokus kekhawatiran auditor? Terus kenapa auditor sampai khawatir? Laporan auditnya ngejelasin dengan gamblang, nilai aset ini dihitung berdasarkan asumsi-asumsi yang sangat nggak pasti, terutama soal perkiraan harga jual batu bara di masa depan, berapa biaya produksinya, dan bahkan berapa banyak sih cadangan batu bara yang beneran ada di dalam tanah. Semuanya itu cuma estimasi. Nah, untuk menguji ini, perusahaan melakukan sesuatu yang disebut uji penurungan nilai. Kita bisa anggap ini sebagai semacam uji stres finansial buat aset mereka. Jadi, mereka coba proyeksikan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan aset ini di masa depan, terus dibandingin sama nilai yang ada di neraca. Kalau ternyata proyeksi pendapatannya lebih rendah, ya mau nggak mau, mereka wajib nurunin nilai aset itu di pembukuan. Ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting. Gimana kalau ternyata asumsi mereka soal harga batu bara di masa depan itu terlalu tinggi? Apa yang terjadi kalau uji stres ini ternyata gagal? Dampaknya itu langsung banget. Penurunan nilai aset atau yang biasa disebut write down itu bukan cuma sekedar mindahin angka di akuntansi. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa aset perusahaan ternyata nilainya nggak setinggi yang dikira. Ini secara langsung motong total aset, yang ujung-ujungnya juga menggerus nilai bersih perusahaan atau yang kita kenal sebagai ekuitas. Dan ini dia koin utamanya buat kita sebagai investor. Ekuitas itu pada dasarnya adalah jatah kue milik para pemegang saham. Waktu nilai aset turun, ekuitas juga ikut kepotong, yang artinya nilai investasi kita juga efektif berkurang. Nah, buat pemegang saham pengendali, dampaknya bisa lebih serius lagi, karena penurunan ekuitas yang besar bisa mempengaruhi valuasi keseluruhan portofolio mereka. Peringatan auditor ini adalah sinyal bahwa ada risiko nyata terhadap nilai yang kita pegang. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar.
Waktu kita lihat neraca keuangan sebuah perusahaan, apakah kita sedang melihat nilai aset yang pasti dan sudah final? Atau seperti yang ditunjukkan oleh hal audit utama ini, kita sebenarnya lagi melihat serangkaian ramalan tentang masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan saat membaca laporan keuangan berikutnya. Sampai jumpa!